Oke, akan diulang yang nomor 29 supaya nggak pusing. Nah, jadi nomor 29 ini kan bangun ruang kerucut. Bukan kerucut, sorry. Bangun ruang limas segi 4. Ya, 5 segi 4. Alasnya bukan persegi, tapi persegi panjang. Jadi kalau kita lihat dari atas top view-nya, dia persegi panjang dengan sisi 8 dan 6. Nah, sehingga kita bisa tahu diagonalnya itu ya 10. Mau diagonal menyamping atas ke bawah kanan atau bawah ke atas kanan gitu ya. Jadi nilainya sama-sama 10. Nah, karena kita membutuhkan kerangka, kan kerangka itu pinggirannya doang. Ini kan 6 8 ya pasti 10 pakai triple rumus rumus triple Pitagoras. Kalau nggak bisa pakai rumus triple Pitagoras ya pakai yang kuadrat-kuadrat susah itulah gitu ya. Yang begini akar 36 tambah 64 ya akar 100 ya itu 10 gitu. Nah, kalau udah dapat 10 berarti ini kan 5 nih. Ya dong, setengah-setengahnya dong. Namanya diagonal kan. Ini juga 5 5. Ya gambarnya nggak sesuai aja karena kan dia 3D. Kelihatannya ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek ya nggak masalah. Nah, berarti pas ini 5 nih, bagian kecilnya doang nih. Ya. Nah, kenapa butuh si 5? Karena kita mau cari sisi tegaknya. Ini kan 12 nih. Ini 5. Ini 5 yang bawah nih. Berarti ini kan siku-siku. Nah, Pitagoras lagi untuk mendapat sisi tegak miringnya. Jadi sisi tegaknya berapa nih gitu ya. Rusuk tegak, sorry. Rusuk tegak lagi-lagi kamu pakai Pitagoras yang adalah 5 dan 12. Nah, kalau udah hafal triple jauh lebih gampang. 5 12 temannya pasti 13. Ya, 13 di sini nih. Ini juga sama, semua 13 ya karena dia kan eh, sisi tegak rusuk tegaknya sama. Ini juga 5 12 13 gitu. Nah, sehingga kalau kita pakai kawat, kawat yang terpakai berapa ya? Gitu kan. Kawat yang dipakai 13-nya ada berapa banyak tuh? Udah 4 kan yang sisi rusuk tegaknya. Jadi 4 kali 13, lalu kamu tambahin bawahnya 8 6 8 6 gitu ya. 8 di depan, 6 di samping kanan, belakang 8 ya. Kayak pakai rumus keliling persegi panjang aja gitu kan. Nah, berarti ini 52 ditambah 28 ya. Jawabannya 80 cm. Hati-hati ya, jawaban 80 itu ada. Tapi kan dia lihat dari 1 meter, sisanya berapa gitu. Sisanya kan berarti tinggal dikurangin. 1 meter kurang 80 cm. Ya udah 20 cm gitu ya. Kalau mau diubah 1 meter 100 cm gitu. 100 kurang 80, 20. Udah beres. Nah, nomor 30 juga ya kita ulang aja. Kemarin kan kayaknya buru-buru tuh. Nanti sisanya nomor 31 sampai 40 ya paling cepet aja. Nggak akan panjang-panjang amat. Dia pilihannya dalam pi, berarti aman kita. Pi-nya dalam, nggak usah diganti-ganti jadi 3,14 atau 22/7. Nah, perhatikan ya. Tinggi total 20. Berarti udah dikasih tuh tinggi si tabungnya 12. Berarti sisanya 8 gitu. Ya, karena 20 kurang 12. Tulis. Biar enak ya. 20 kurang 12, 8. Nah, ditanya volume bangun. Volume bangun berarti ada dua kan. Volume kerucut itu kan sepertiga kali PR kuadrat kali tinggi. Nah, kita hitung dulu dah. Sepertiga pi kali R-nya dikasih tahu 12 untuk diameter, ya berarti R-nya sama ya. Dia akan persis karena kan nempel. Oke, kalau udah sama persis, berarti kali 6 kali 6 kali tingginya 8. Nah, tulis dulu. Ini volume tabung, rumusnya pi R kuadrat kali T. Pi R-nya sama ya, 6 kali 6 kali 12. Nah, kita coret aja dah. Kita coret di sini, 2. 12 kali 8, berapa tuh? 12 kali 8, 96. Nah, itu kan 12 kali 8. Terus berikutnya ini 36 kali 12. Set, angkanya gede juga ya. Ini 12, 1. Ini udah belakangnya 2 ada gitu ya. Belakang 2, something-something. Pasti kan belakangnya berapa ratus 8 gitu kan. Pilihannya cuma sini 528. Gitu aja. Jadi itu kalau pilihan ganda. Kalau enggak ya manual kerjaan pelan-pelan. Ya, tulis lah ya. Ini 6, ini 3, 4, 2, 2. Iya, 528 nih. Eh,
432 ini, bentar. 6 ini 7 nih. 7, 432. Oke, berarti 528 pi. Udah, gitu doang. Nah, jadi kamu jumlahkan eh, volumenya. Oke, lanjut nomor 31. Nah, nomor 31 juga super hati-hati karena ada rumus-rumus yang ngumpet dia. Jadi harus kamu keluarin dulu. Kan dia mau bikin 100 topi. Nah, jadi biaya pembelian kainnya berapa? Harga kain 75.000 per meter square, per meter persegi. Kalau dia bikin topi, bahan kain artinya yang dipakai luasnya. Berarti simple aja, luas lingkaran yang atas. Jadi kita pakai jari-jari yang diameternya yang 14 sehingga jari-jarinya 7 gitu ya. 7 cm. Berarti ada dua lingkaran nih. Lingkaran yang kamu perhatikan deh. Ada lingkaran yang kecil dan lingkaran yang besar. Lalu dikurangi sama lingkaran yang kecil karena buat masukin kepala. Ya, jadi kalau mau digambar harus jelas dulu nih. By the way, kalau ada pertanyaan silakan tanya ya. Ini kita hitung dulu. Ini kan jari-jarinya 7 gitu ya. Tulis. Lalu ini dibuang nih. Bener ya, dibuang kan. Ini lingkaran besar yang dipakai. Gitu. Jadi lingkaran besar dikurang lingkaran kecil. Nih, taruh. Nah, biar enak ya. Jadi kita lihat dulu. Lalu sama satu selimut tabung. Selimut tabung yang melengkungnya di sini. Udah gitu dong. Nah, berarti luas total adalah luas lingkaran kecil yang atas ya. Pi kali R kuadrat ditambah luas selimut 2 pi RT, hafal ini. Udah nggak boleh nggak hafal nih. Luas selimut ditambah pi dikali R besar ya. Kenapa R besar? Karena dia apa namanya tuh? Tambah penjumlahan kan. Karena dia jari-jarinya dari ujung ke sini. Nah, itu R besar dikurangin. Nah, ini pengurangannya harus mikir pakai logika nih. Diwarnain merah biar lebih jelas. Kenapa? Karena untuk masukin kepala. Kalau ada lingkarannya dia nggak bakal bisa masuk kepalanya gitu. Sehingga kalau kamu perhatikan tanpa masukin angka pun kita bisa tahu ada yang hilang ntar. Ini hilang nih. Ya, berarti 2 kali 22/7 udah dikasih tahu tuh ya. Pakai pi-nya 22/7 kali R-nya kecil ya 7 karena kan selimut yang kecil tingginya 20 ditambah pi kali R kuadrat. Sorry, ini lupa ada kuadratnya. Nah, R besarnya berapa? R besarnya 7 tambah 7 ya. Ini kan lingkaran besar ya, 14. 22/7 kali 14. Ini harus bikin pelan-pelan, karena kalau nggak pelan-pelan bisa gampang salah ya. Bisa error. Kemarin kita errornya banyak banget tuh, karena nggak teliti. Ini 7 coret. 44 kali 20, 880. Ditambah ini 244 ya. Ya kan? 7 sama 14, 2. Jadi 44. Jadi 4, 12, 924 cm persegi. Itu buat satu doang ya. Buat satu topi. Dia maunya 100. Ya udah, berarti kalau harga 100 topi, berarti kan luasnya dikali 100 dong. 100 dikali 924. Tapi karena dia cm persegi, harus diper 10.000. Kenapa begitu? Turunnya dua kali. Dan dia kuadrat gitu kan. Jadi sekali turun kali 100 kali 100. Jadi 10.000. Tapi kalau dari sini kan in case ini kan centimeter kuadrat. Naik dia. Karena dia naik, berarti dia harus bagi 100 bagi 100 bagi 10.000 aja gitu. Udah harganya tinggal kali berapa? 75.000. Kelar kan? Kalau salah itu nggak tuh. Coba kita tes ya. Harusnya sih ada jawaban. Coba ya, 100 kali 924 bagi 10.000 dikali 75.000. Hah? Gak ada jawaban. Salah itu nggak tuh? Tunggu. Oh iya, salah. Salahnya di mana? Tuh kan ketelitiannya lagi nggak ada. 14 kali 14 coy.
Pi R kuadrat soalnya. Nah, kita hitung lagi ya. 22 per 7 kali 14 kali 14. 616. Nah, ini nih jawabannya ya. Berarti 691,496. Oke, tadi jawabannya udah bener. Cuman dihapus terus dicobain kerjain salah lagi. Karena kali R kuadrat, hati-hati. Udah masukin aja nih angka. Jadi kan kali 100 topi tuh. 6 bagi 100.000, 10.000 kali 75.000. Ada tuh jawabannya 1122 triple nol. Udah nih. Oke, kita masuk ke nomor 32 nih. Nomor 32 nih rada-rada mikir nih. ABC dan KLM kongruen ya, kita hajar aja kongruen segitiga sama gitu ya. ABC dan KLM. Nah, kita mulai dulu ABC dulu. KLM-nya belakangan. Lihat ya, perhatikan baik-baik. Dikasih tahu di sini si AB sama dengan KM. Ini kan AB nih. Ya KM-nya berarti di sini dong. Sisanya L udah kelar. BC sama dengan LM atau ML sama ya. Nggak ada beda. Oke, berarti sudut yang sama berapa? Oke, kalau sudut A berarti temennya siapa? A sama K. ABC ya. ABC yang mana nih? ABC kan berarti yang ini nih. Yang A ya, ABC sama KLM. Beda dong, nggak mungkin sama. Posisinya kan beda. Berarti ini bukan. ACB kan ini. Sama LMK. Ini beda lah. LMK. Dia harus arahnya sama, harus sehadap dia. ABC sama MKL. ABC ini MKL. Ya beda lagi. Ya, nggak lagi gitu. BAC yang ini sama LKM ini. Sama kan? Sama-sama sehadap. Berarti jawabannya D. Gitu. Nah, nomor 33 juga sama. Pernah belajar rumus air mancur nggak? Halo, Oscar Warner. Belum, coba. Lupa ya, ini kelas 8 sih. CD 4. Nah, panjang AB berapa? Oh, kok bisa nyasar ke sini dia? Nah, kita pakai rumus namanya air mancur. Jadi air mancur itu kamu lihat di sini. Ya, ada garis ini. Yang ada 3 titik tuh, DC dan B. CDB atau BDC, apapun itu. Ada tiga titik. Nah, rumusnya gini. Kamu perhatikan. AD itu kan sisi lainnya kan. Berarti AD kuadrat itu air mancurnya mulai dari D. Tapi mancur ke kiri, mancur ke kanan. Jadi AD kuadrat sama dengan DC dikali DB. Gitu. Ini kelas 9 kali ya. Sebangunan. Kongruensi. Ya, berarti AD kuadrat kita kan tulis 8 kuadrat atau 64 gitu ya. 8 kuadrat, DC-nya 4, DB-nya kita nggak tahu. Udah, berarti masukin dong. Berarti 64 sama dengan 4 dikali DB. DB dapat dong 16. Gitu kan. 64 bagi 4. Which is 16. DB 16. Taruh. Udah, AB mah tinggal Pitagoras. Kelar kan. Pitagoras antara 8 dan 16. Gitu. Berarti AB kuadrat, Pitagoras seperti biasa, 8 kuadrat tambah 16 kuadrat, 64 tambah 256, ya, ini 0, 320. Nah, 320 kita pohonin aja. Oke, 320 pohon, ini 4 sama. Kenapa pakai 4? 4 bisa keluar akar ya, biar cepet aja. 16 juga boleh, coy. 16 sama 20. 20 kan 4 sama 5. Nah, jadi kita bisa ganti nih. 16 kali 4 kali 5 biar enak. 16 keluar jadi 4, 4 keluar jadi 2, akar 5, 8 akar 5 jawabannya. Gitu. Ya, 5 nyangkut karena dia nggak bisa dikeluarin sama sekali. Akar 5 berapa? Kagak ada kan. Tapi akar 16 ada. Akar 16 itu 4. Akar 4 berapa? 2 keluar. Jadi 4 kali 2, 8 akar 5. Dah, selesai. 34. Nah, 34 challenging. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? 33. Belum. Belum ya? Oke, 34. Pada gambar di samping trapesium ABCD FGH adalah sebangun. Oh, sebangun. Oke. Ini kan sama nih. Tuh ada clue-nya yang sama nih. Ya, asik lah, berarti BC kan 24. Berarti ya ini 12 lah. Ya kan? Ini juga 12 dong, ada tanda samanya nih. 12. Nah, terus panjang EG 13. EG 13.
Lihat ya EG nih. Gampang aja sih, nggak terlalu susah sih ini. Namanya sebangun, pasti dia harus sama perbandingannya. Ini kan 12, berarti si trapesium yang kecil itu setengahnya trapesium yang besar ukurannya. Berarti si AB langsung ketahuan. Kan setengahnya tuh, lihat ya. Ini 1 banding 2 gitu. Oke, satu di sini 1 banding 2. Ya udah, 12 banding ini 12 nih. Berarti yang gede atas 24 kali 2 aja. Karena dia perbandingan setengah gitu. Sehingga si AD-nya langsung ketahuan juga. AD-nya berapa? AD-nya itu 26. Karena ngedouble-nya kan, yang gede kan. Dari 13. Tapi nggak penting sih itu. Nggak penting sama sekali. Nah, cuman kalau mau dicari bisa. Nah, luas arsir. Ya udah, luas arsir adalah luas besar kurang luas kecil. Nah, masalahnya luas trapesium rumusnya apa? Ada ingat gak? Lupa-lupa inget kok. Ayo apa lupa-lupa ingat yang diingat yang mana coba? Nggak apa-apa. Ntar kalau salah dibenerin aja. Ayo gimana? Aku sih ingetnya kita ngukur itu dulu ya. Jadi kita ngukur luasnya dua-duanya segitiga dulu, baru tengahnya. Iya. Jadi ini kan kita Ya. harus tahu dulu nih sebenarnya berapa kan si si siapa sih namanya nih GC gitu loh. Ya, kita belum tahu GC-nya. Jadi kita nyari dulu nih namanya trapesium. Ini kan 12. Berarti ini 12 juga nih dari sini ke sini ya. Ini 12 kan. Nah, kita harus cari yang kecil dulu nih. Jadi gak bisa langsung. Kita harus cari semua sisi. Ah, ini berapa nih yang biru nih? 13 kuadrat kurang 12 kuadrat kan? Pitagoras. Nilainya 5 tuh kalau mau langsung. Berarti si GC langsung 5 plus 12. Ini kan 12 nih. Berarti GC kita cari dulu 17 berarti kan. Kalau nggak ngerti tanya ya. Kalau diem-diem aja ya dianggap ngerti gitu. Nah ini berarti 17 juga karena kan gede. Yang besar double-nya kan. Ingatnya gitu. Jadi 34. Nah luas trapesium itu rumusnya setengah kali JSS. Ya, jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Oke. Nah berarti kita hitung dulu luas besar berapa. Biar enak. Setengah jumlah sisi sejajar adalah 24 dan 34. Ya, kali tingginya ya 24 cm tuh yang gede tuh tadi ya. Tinggi nih. Oke. Nah, lalu yang luas kecil berapa? Luas kecil setengah kali jumlah sisi sejajar 12 dan 17 gitu. Yang kecil sejajar tuh yang atas bawahnya gitu. Dikali tingginya 12. Nah, tinggal hitung berapa, tinggal dikurangin. Ya. Nah, ini kan kita bisa kalkulator. Kalau nggak boleh kalkulator ya udah manual aja nggak apa-apa ini 12 gitu. 24 tambah 34 kan ini 58 kali 12. Ya manual bisa, tapi karena kita mau cepet, hitung aja gini, 58 kali 12. 696, lalu yang bawah nih kamu coret aja. 6, 12 tambah 12, 29 ya. 29 kali 6. Ajar dapat deh. 29 kali 6, 174. Jadi semuanya tinggal dikurangin gitu. Ini 2, 2, 5, 5, 2, 2. Oke, Pascal sama Warren sama Rainer bisa nggak? Ya, iya sih kayaknya sih. Ini perlu agak teliti aja. Oke, Warren gimana? Um, teliti sih kok sama ini apa Satuan soalnya ya. ah, harus liatin satu-satu ya. Ya, emang harus detail. Pascal gimana? Bisa ngikutin nggak atau lagi gak konsen nih mikirin yang Bisa, sesi bisa. budaya? It Bisa makes ya? sense. Oke. Heeh. Cuman masalahnya ya harus tahu perbandingan. Ini konsepnya perbandingan. Oke, jadi perbandingannya kebetulan 1 banding 2. Jadi ya enak tinggal kali 2. Kalau enggak lebih ribet lagi ntar. Ya. Nah yang ini nih. Ini gampang nih. Kalau dia bilang penjualan sepeda motor naik. Berarti yang naik itu di bulan antara. Ya pasti yang naik-naik aja. Kita di list down dulu aja yang naik. Kan kita yang naik. Naik pasti bulan Agustus. September, Oktober, November. Udah di bulan Agustus, September, Oktober, November. Oke. Nah,
Masalahnya naiknya yang dia tanya yang pas 20% gitu. Kenaikan rumusnya apa sih? Jadi naik itu per awal. Jadi Agustus itu naiknya berapa? Naiknya dari 30 ke 50, 20 dong. Per originalnya ya dari bulan Juli. Kan naiknya dari Juli bukan di Agustusnya kan. Di Agustus sudah naik gitu. Nah, kalau September naiknya berapa? 60. Bukan 60 naiknya ya, tapi dari 50 ke 60, 10 langsung. Per awalnya 50, awalnya kan di Agustus gitu. Jadi di sebelumnya. Oktober, Oktober berapa? 70 kan? Dari 70, 60 ke 70 naik 10. Lagi naiknya. Jadi naiknya ya. Ini yang atas tuh naik per awal gitu ya. Naik per awal dikali 100%. Ini kenaikan persen N-nya, persen naik gitu. Gampang lah ini kan kayak naiknya berapa persen sih gitu. Nah, terus yang Oktober awalnya berapa? September 60. Lalu November jadi 80 dari 70. Naiknya 10 per awalnya 70. Cari yang nilainya 20%. Jadi semua kamu kali 100, yang paling 20 ya inilah, apalagi kan. Yang lain aneh-aneh angkanya, ini 67%, 66,6666 gitu ya, 66,2/3%, enggak, bukan itu jawabannya. Tapi kalau mau dicari bisa, ini 100 per 6, berapa tuh? 100 per 6 itu berapa ya? 18 something gitu ya, nggak tahu lah. Yang pasti bukan 20 gitu kan. Ini juga sama 100 per 7%, lebih kecil kenaikannya. Ya udah yang benar yang September, naiknya pada bulan September. Ya bukan Agustusnya ya, ingat naiknya di sininya di September dari Agustus ya, tapi bukan terjadi pada bulan Agustus, pada bulan September dia naiknya. Oke jelas ya. Nah, sepertinya nggak terlalu sulit yang ini. Nah yang ini tiga data nilai penilaian harian. Oke kita lihat median, median itu nilai tengah ya. Jadi nilai tengah. Jadi kalau kamu ketemu soal gini, kita datain dulu aja pakai tabel. Jadi nilai jumlah siswa yang dapat nilainya gitu kan. Nilainya kan dari 50, 60, 70, 80. Dia nggak ada yang di tengah-tengah ya, nggak ada yang 95, nggak ada yang 92 atau 83 gitu. Enak malahan. Nilainya ya tinggi, cuman kalau nggak, ini mungkin 10 soal dan nggak ada poin gitu. Kalau salah ya salah gitu. Nah, yang nilainya 50 ada satu anak. Yang nilainya 60 ada dua anak. Yang nilainya 70 ada empat anak. Nilai 80 ada 5 anak. Tinggal lihat di sini ya nih, frekuensinya ya. 90 ada 7 anak, 100 ada 6 anak. Nah, total anaknya berapa yang dihitung gitu. Oke. Totalnya berapa nih? Tambahin aja dong. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 4, 7. 7 tambah 5, 12. 12 tambah 7, 19. Tambah 6, 25 anak. Nah, kalau kamu mau nyari median, rumusnya gini. Data ke N plus 1 bagi 2 ditambah 1. Nah, gitu ya. Jadi kan data ke 25 plus 1 bagi 2. Jadi data ke 13. Data ke 13 di mana? Kamu hitung namanya frekuensi kumulatif. Jadi frekuensi total sampai ujungnya dia gitu. 50 ada 1. Berarti di sampai 60 ada berapa anak? Udah 1 tambah 2, 3. 3 tambah 4, 7. Jadi sudah terhitung 7 anak dari awal gitu. 7 tambah 5, 12. 12 tambah 7, 19. 19 tambah 6, 25. Pasti ujungnya sama ya, nggak mungkin beda. Nah, angka ke-13 yang mana? Artinya anak pertama 50, sampai anak ketiga udah ada yang 60, sampai anak ke-7 70, sampai anak ke-12 nilai 80. Berarti anak ke-13 berapa? 90 gitu. Ya, berarti medianya 90. Jadi anak ke-13. Nah, ini kan mentok anak ke-12 dapat nilai 80, anak ke-13 pas nilai pertama yang dapat 90 gitu. Ya, dapat nilai 90. Jadi cara mikirnya gitu ya. Terus nomor berikutnya kita coba lihat. Nah, R ini memiliki nilai ulangan harian rata-rata 65. Jadi dari 5 nilai rata-rata 65. Dari nilai hanya satu yang tertinggi dan 4 nilainya sama. Oke, kita lihat aja. Berarti nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4 nilainya X. Ya, kita mau pakai angka berapa? Mau pakai P? Boleh. Atau N? Boleh. Serah ya. Jadi nilai pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nilainya sama semua tuh. N boleh ya nilai gitu. Dan nilai terakhir selisih tertinggi dan terendahnya 20. Ya udah ini N plus 20 lah pasti ya, nggak mungkin nggak. Logikanya kan begitu.
Kemarin aku kasihnya X sama Y. Tapi ternyata bisa pakai N plus 20 lebih gampang. Rata-rata 65. Rata-rata rumusnya apa? 65 sama dengan nilai pertama, tambah nilai kedua, tambah nilai ketiga, tambah nilai keempat, tambah nilai kelima. Kok 50? 20, ini kan nilai kelima gitu ya. Per 5. Kamu kali silang aja udah gitu. Oke. 65 kali 5 berapa tuh? 25, 325 ya. Ini 5N plus 20. Berarti 305 gitu ya. 5N. Berarti nilai aslinya, nilai N-nya 305 bagi 5, N-nya berarti 61. Kagak ada ya, untung nggak ada. Kalau ada kamu bisa jawab gitu ya. Yang itu nilai tertingginya. Jadi nilai tertinggi N plus 20-nya. 61 plus 20. Hati-hati kalau ada pilihan 61 lu jawab salah. Nilai-nilai tertinggi yang diminta. Oke, high score-nya. Oke, lanjut ya. Nomor 38. Wah, ada yang salah tulis nih ternyata. Di sini. Rata-rata berat badan siswa 40 siswa adalah 52. Berarti kan total beratnya kita bisa langsung hitung kan. 40 kali 52. 2080 ya hitungin. Ternyata salah hitung, salah tulis. Nah, berarti total lama ini total yang setelah diperbarui gimana? Ternyata ada yang kesalahan tulis yaitu 14 kilo ketulis 4 ketulisnya 14 tapi aslinya 46 orang, masa 14 kilo ya anak kecil lah itu. Jadi 2080 kamu buang dulu yang salah. Buang 14 lalu ketambahan ditambahin dong sama diganti sama 46 gitu. Lalu yang seharusnya 54, oh oke. Yang seharusnya 14 dan 46, sorry, yang ketulis 14 dan 46 seharusnya 54 dan 56. Jadi buang dulu dua-duanya. Nah, ini yang salah nih. Yang salah 14 dan 46 kan. Dibenerin 54 plus 56 gitu. Nah, hitung lah ya berapa ya. Tinggal kalkulator aja kalau memang nggak boleh ya manual lah gitu. Tapi kita kan mau cepet nih. 46 tambah 54 tambah 56. 2130 aslinya. Oke. Nah, berarti rata-rata baru berapa? Ya udah 2130 bagi sama 40 anak. 40 siswanya nggak berubah. Nggak ada yang typo di angka 40 anak. Oke, jadi tinggal dibagi 40. Jawabannya adalah 53,25. C ya. Tadi kayak ada yang salah jawab deh yang di kemarin itu. Oke, lanjut. Kakak menyusun sebuah bilangan yang terdiri dari angka puluhan dan satuan menggunakan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puluhan dan satuan berarti cuma 2 digit ya. Banyak bilangan yang dapat disusun dengan jumlah angka puluhan dan satuan sama dengan 5. Berarti ini tambah ini 5. Satuan dan puluhan 5. Puluhan plus satuan nilainya 5. Digitnya ya. Berarti gampang aja sih ini. 14 gitu kan. 14 kan 1 tambah 4, 5 gitu. Terus nggak ada lagi ya. 23. 2 tambah 3, 5. Terus 32. Oke, 32 ya tinggal diputar balik aja. 41 tinggal diputar balik. 6 nggak mungkin kepake. Karena jumlah angka puluhan dan satuan nggak. Kalau 6 tambah berapapun ya pasti lebih dari 5. 4. Udah 4 kemungkinan aja gitu kan. Nah, nomor 40 kamu harus bikin tabel dadunya. 1, 2, 3, 4. Jadi bikin frekuensi table ya, atau tabel frekuensinya, atau tabel kemungkinan, probability table. Coret nih, coret garis, garis, gitu kan. Ini dadu 1, dadu 2 di sini. Oke, gitu kan. Tinggal ditaruh aja. Hajar, hajar, hajar. Totalnya ada berapa tuh kalau kita lihat? Ayo, coba dong. Bosen nih ngomong terus. Gantian. Total kemungkinannya ada berapa? 36. 36 ya. Total kemungkinan 36. Tapi dia minta kedua mata dadu merupakan faktor dari 9. Lu harus tahu faktor dari 9 tuh apa aja. 1, 3. Udah nggak ada lagi ya? 9. 9 nggak masuk dadu. Jadi 9 itu bisa dibagi berapa aja? 1 dan 3. Nggak ada yang lain. Dua-duanya harus 1 atau 3 gitu. Jadi 1-1 yes. 1-3 yes. 3-1 yes. 3-3 yes. Ada lagi nggak? 1 dan 2 boleh nggak? Nggak boleh lah.
gitu kan. 3 dan nggak ada lagi. Udah cuman 4 artinya. 4/36 ya 1/9 gitu. Oke. Jadi dua-duanya harus faktor dari 9. Jadi 13, 11, 13, 31, 33. Kemungkinannya cuma ini. 11, 13, 31, 33. Ya, beres. Kelar. Oke, ini akan dikirimin. Oh ya, ada yang mau nanya dulu gak nih nomor berapa yang pengen ditanyakan? Yang masih sulit, sulit gitu. FK ini Saya kumulatif yang tadi kok, yang itu ya, yang 39. 39 ya. Oke, coba kita lihat. Saya masih bingung kok. Oh, dia kan angka menyusun sebuah bilangan yang terdiri dari angka puluhan dan satuan. Artinya dia 2 digit kan. Angkanya possible-nya Iya. apa kok dikasih angkanya tuh cuma 1 sampai 6, nggak boleh 7, 8, 9, 0, nggak boleh ya. Jadi cuma ada 6 kartu gitu. Nah, banyak bilangan yang bisa disusun dengan jumlah angka puluhan dan satuan sama dengan 5. Jadi puluhannya tambah satuannya nilainya 5 gitu. Berarti tinggal kamu masukin 14, 41, 23, 32. Nggak ada lagi kan? Coba 6 sama Jadi berapa? kemungkinannya cuma 4 ya kok maksudnya. Iya, cuma 4 empat empat kemungkinan angka yang bisa dibentuk yang jumlah digitnya 5. Nyambung ya? Jadi kayak misalnya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu berapa kemungkinan yang Iya. angkanya puluhan buat jadi 5 kok Kalau di nilainya. puluhan tambah satuannya jadi 5 gitu. Oke. Oke, ada lagi? Gimana? Gimana? Ada lagi nggak? Nomor berapa lagi? Yuk, ada lagi nggak? Kalau saya enggak kok. Oke, kita coba lihat lagi ya. Yang di sini ada pertanyaan nggak? Ini kenaikannya harus harus detail ya. Ini nggak bisa nggak. Harus detail. Ini semua soal susah loh. Standarnya CC memang kayak begini deh. US-nya ini kan orang Mungkin pikir gampang. Gimana? ya paling sih yang ini sih yang bawah gitu-gitu. Nah, ini Yang topi ini juga segitiga itu. dari sini topi susah. Topi juga itu topi lumayan sih topi mah. Ini udah dianggap Tapi harusnya gampang itu loh. pakai rumus kan jadinya kan. Kenapa? Yang topi ini pakai rumus doang kan tinggal. Iya rumus. R kecil, Oke. lingkaran kecil, R besar, lingkaran besar. Topi RT Terus ya. Perlu cariin. dikurangin hilang. Gila sih ini soal. Ini consider as gampang menurut standar CC. Karena kan semuanya keluar gitu. Ini luas juring arsir ya kan udah tahu nih sudut berapa Luas juring pengkali. tuh tinggal pakai derajatnya aja ya. Ya, per 360 jangan lupa karena lingkaran total 360. Iya. Mungkin pas lagi nomor 29 kok. 29. Oke, 29 ini memang agak kompleks ini. Hapus semua dulu ya. Nah, ini dalam waktu 3 menit semoga kelar. Cepet lah ini. Jadi kan kita ulang nih. Jadi pertama kalau dilihat dari tampak atas, ini gak hapusin rumusnya. Tampak atas kan berarti bentuknya kayak persegi panjang tuh. Terus hilang begini kan. Ini kan 8 nih 6. Diagonalnya tuh 10. Kenapa? Karena 8 kuadrat tambah 6 kuadrat diakarin tuh. Ya kan siku-siku kan. Berarti akar 100, 10 gitu. Nah, ini kan 10 nih yang hitamin. Berarti kecil ini 5, setengahnya kan separuhnya. Nah, ini 5 cm. Kamu Pitagoras lagi sama 12. Dapat yang sisi rusuk tegaknya nih. Ya. Nah, ini kita pakai Pitagoras lagi 12 kuadrat sama 5 kuadrat. Tapi kalau udah hafal triple ya enak 13 atau kamu masukin 169 diakarin. Nah, 13-nya kamu kali 4 karena ada 4 sisi rusuk tegaknya nih yang warna eh, apa nih? Pink ya, pink tua. Apa sih? Ungu. Udah 13 kali 4 ditambah si luas yang dibiruin nih. Nah, luas persegi panjangnya 6 sama tambah 8 kali 2. Udah dapat 80, tapi hati-hati ya. Yang ditanya sisa kawatnya. Awalnya 1 meter kepake 80 cm. Gitu. Oke.
Ada lagi gak nih? Naik-naik lagi. Nah, ini sudut pusat, sudut keliling. Sudut keliling selalu sama. Sudut pada kelilingnya ini X, X, X ini selalu sama. Karena dia mulai dari ST. Jadi 3X itu nilainya 156 kan ditambahin tuh. Tambah, tambah, tambah. Udah X-nya 52. Ujung nih. Berarti sudut pusatnya 2 kali sudut keliling. 2 kali 52. 104. Oke, dapat jawabannya di sini. Lanjut. Ini juga sama Pitagoras yang ingat harus ambil dari yang 24 nih. Ya, nggak boleh nggak. Ini pakai triple bisa, pakai rumus normal bisa. Gitu. Ya, ini 32, ini 18. Tinggal dikurangi. Nah, ini yang susah nih yang ini nomor 25. Di video kayaknya nggak ada. Tapi karena less than 1 minute, di stop dulu ya. Bentar. Iya, habis itu coba rekam yang ini deh. Ini kayaknya temen aku bilang pada susah semua nih. Iya, direkam lagi ntar.